Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada? Jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian, kebangsaan, dan kerakyatan di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komen, memberikan atau juga men-share atau membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di kanal Fame Station. Dan untuk kali ini kita akan membahas sebuah isu yang datang dari kawasan barat, di Inggris dan di Australia. Ketika Pluto Press, sebuah penerbitan yang berbasis di London, merilis sebuah buku baru yang ditulis oleh Peter Fleming. Peter Fleming adalah seorang profesor di University of Teknologi Sydney, UTS. Dia ada di Departemen Bisnis, di Business School, UTS, dan sebelumnya dia juga memiliki posisi yang sama di sejumlah universitas lain, termasuk di Cambridge University, Queen Mary University, di London, dan di Case Business School. Beliau adalah seorang profesor ahli manajemen dari Business School of UTS. Riset dari Peter Fleming umumnya fokus kepada masa depan jenis pekerjaan, future of work. Dan dia melihat dari implikasi serius perkembangan saat ini terhadap dunia kerja. Sebelumnya juga Peter Fleming pernah menulis tentang The Mythology of Work, terbitan Pluto Press, lalu Sugar Daddy Capitalism, dari Royalty Books, dan Death of Homo Economicus dari Pluto Press, dan The World is Yet to Come dari Repertoire Books. Kali ini buku yang terbitkan terbarunya berjudul Dark Academia, How Universities Die. Buku ini sangat provokatif. Saya akan bacakan komentar pertama yang ditulis oleh Henry Giroux, kolega Peter Fleming dari McMaster University, yang menyatakan bahwa dalam 50 tahun terakhir, neoliberalisme telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pendidikan tinggi. Keseriusan serangan ini dan dampaknya pada mode pemerintahan, fakultas, dan mahasiswa adalah narasi yang sangat penting yang perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani dalam semua kompleksitasnya. Itu jika pendidikan tinggi ingin direklamasi sebagai barang publik yang penting. Ada dua hal di sana. Pertama, neoliberalisme telah melancarkan serangan yang penting terhadap dunia pendidikan tinggi, dan kemudian niatan atau upaya untuk menjadikan pendidikan tinggi kembali sebagai sebuah barang publik yang penting. Ini yang ditulis oleh Peter Fleming dan kemudian diulas oleh Henry Giroux. Lalu dinyatakan juga oleh Henry Giroux bahwa Peter Fleming telah menulis secara brilian tentang momok neoliberalisme dan transformasi gelapnya dari pendidikan tinggi menjadi tambahan kekuatan pasar yang kotor. Ini adalah buku yang harus dibaca oleh siapa saja yang peduli tidak hanya dengan pendidikan tinggi, tapi juga dengan nasib agen yang terlibat secara kritis, perlawanan kolektif, dan demokrasi itu sendiri. Jadi pada akhirnya apa yang terjadi pada dunia pendidikan tinggi, menurut Henry Giroux setelah membaca bukunya Peter Fleming, ini juga bisa berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada demokrasi. Jadi yang ditulis dalam buku ini adalah gejala korporatisme yang didukung oleh neoliberalisme terhadap pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kemudian dianggap sebagai sebuah entitas bisnis belaka. Sebuah entitas bisnis yang tentu saja orientasinya adalah growth, income, profit, dan produktivitas. Kadang-kadang tekanannya begitu tinggi sehingga itu juga menghilangkan aspek kemanusiaan di dunia pendidikan tinggi, sehingga beberapa kabar menyebutkan adanya sejumlah
peneliti, profesor yang harus mengalami kematian yang mengenaskan, bunuh diri dan lain sebagainya karena tekanan pekerjaan yang luar biasa. Hiperprofesionalisme disebutnya demikian oleh Peter Fleming. Hal-hal semacam ini diyakini baru terjadi mungkin di kampus-kampus di kawasan Inggris, di Australia sebagai pengikutnya, juga di Amerika Serikat. Australia memang dikenal sebagai negara dengan kampus-kampus yang berkiblat ke Inggris dan ke Amerika. Tapi apa yang terjadi di kampus-kampus di kawasan Eropa Daratan, di kawasan Skandinavia atau di kawasan Asia Selatan? Apakah fenomena ini juga terjadi? Lalu apa pula yang terjadi di kampus-kampus di kawasan Asia, khususnya di Indonesia? Apakah di Indonesia juga ada gejala tekanan neoliberalisme terhadap dunia pendidikan tinggi? Apakah di Indonesia juga ada korporatisme dalam pengelolaan kampus atau pendidikan tinggi? Apakah output yang dihasilkan dari korporatisme di perguruan tinggi yang terjadi di Inggris, di Australia, atau di Amerika Serikat akan sama juga dengan output yang dihasilkan oleh kampus-kampus di Indonesia yang juga sudah ditenggarai mengalami terpaan korporatisme? Kita akan membahas persoalan ini secara lebih detail dalam Fame Station. Kita akan membahas tentang sisi kelam dunia pendidikan tinggi, pembahasan buku Dark Academia, How Universities Die, karya Peter Fleming. Saya sudah memiliki 3 orang narasumber untuk membahas mengenai buku tersebut. Dari seberang samudra sana sudah ada Profesor Julvan Tajudin. Kampusnya itu bersebelahan dengan atau satu kota bertetanggaan dengan kampusnya Peter Fleming. Profesor Julvan Tajudin adalah profesor di Western Sydney University, Australia. Lalu ada Profesor Sony DS Priarsono, guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, dan ada narasumber tetap untuk COVID-nomics di Fame Station, Dr. Iman Sugema. Baik, Famers, kita akan mulai diskusi kita, tapi jangan lupa sekali lagi, subscribe, like, comment, and share. Realism dalam sebuah fenomena di kampus, dan itu dipasangkan sedemikian rupa tanpa pengujian yang ketat. Gitu. Bukan hanya tanpa pengujian yang ketat, jadi memfitnah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, kan gitu, kira-kira begitu, persisnya begitu. Ya kan, memaksakan diri, oh ini bahwa terjadi corporatism di kampus dan lain-lain, ya kan. Kemudian padahal itu mungkin menjadi fakta, tetapi penyebabnya adalah neoliberalisme. Kira-kira kan seperti itu. Padahal belum tentu neoliberalisme. Belum tentu, karena di samping itu dia menyebut bahwa negara hegemoni state terlalu kuat. Ya kan, kemudian otokrasi dari birokrasi kampus juga terlalu kuat, ya kan, sehingga kemerdekaan berpikir dan lain-lain kemudian under pressure karena akademis itu terlibat dalam apa yang disebut academic burden, ya kan, administrative burden, which is not really neoliberalism. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya. Tapi kan neoliberalisme itu biasanya liberalisme yang sudah juga bertransformasi sedemikian rupa sehingga fungsi negara justru emang mendukung keberadaan atau memfasilitasi pasar. Bukan begitu, Pak Zulfan? Menarik nih komentarnya Pak Iman ini. Pak Iman ini menuduh memfitnah, ya kan? Nah, ini menarik. Saya malah jadi terpancing dengan komentar Pak Iman ini. Jadi Peter Fleming ini, saya nggak tahu dia orang mana, tapi sependek yang saya baca dalam dua hari terakhir, sehari 2 hari terakhir ini, dia itu sebenarnya lama di Inggris. Lama di Inggris, terus dia baru pindah ke Australia itu, ke UTS, baru 2-3 tahun ini. Dan dia akan menceritakan di situ, dia kesel sama universitasnya di London itu. Lalu mungkin pada saat yang sama dia di-hire sama UTS. Dan sebenarnya dia pindah ke UTS itu
salah satu indikasi New Liberal University. Dan ini gambar besarnya mungkin saya bisa kasih sekarang, gambar besarnya. Bukunya ini kan sebenarnya proses besar yang kita semua ini paham gitu. Saya ini udah jadi dosen di Australia ini dari tahun 2010. Ini udah lebih dari 11 tahun. Secara esensi, apa yang dijeritkan oleh Peter Fleming itu, saya mengaminkan. Secara pribadi, bukan secara ideologis ya. Secara pengalaman sependek pemahaman saya terhadap universitas di Australia. Kemudian Australia itu kan mengikuti dua kutub besar lainnya kan. Kutub besar lainnya itu adalah Amerika Utara, Amerika Serikat nih maksudnya, dan Inggris. Nah, neoliberalism itu kan hulunya kan di situ. Berawal dari Reagan dan Thatcher. Nah, itu awal tahun 80-an. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana yang dijeritkan oleh Peter Fleming ini, yang terdampak utama oleh tren seperti itu, ya dua negara itu, Amerika dan Inggris. Dan menyambut ke Pak Sony tadi, Eropa daratan itu beda Pak Sony. Eropa daratan itu masih sangat kental welfare state-nya. Yang pertama mempreteli welfare state itu ya Amerika dan Inggris ini. Nah, Eropa daratan pun terbagi dua, Pak. Eropa daratan Skandinavia sama Eropa daratan non-Skandinavia. Kita ke Skandinavia lebih mantap lagi. Makanya nggak ada referensi Skandinavia di situ, nggak ada, Pak. Nyaris nggak ada. Eropa daratan pun nyaris nggak ada referensi di situ. Prancis, Jerman. Nah, betul dibilang Pak Sony tadi itu. Kalau kita ke Prancis, kalau kita ke Jerman, itu universitas itu masih hampir gratis di situ. Pak Herdi mau sekolah ke Jerman sekarang atau ke Prancis sekarang, cukup mikirin biaya hidup aja, bisa makan di situ, udah bisa kuliah di situ. Bayar satu semester itu agak 200 euro, agak 2 juta, 3 juta satu semester. Udah bisa 3 tahun di situ, 4 tahun udah bisa jadi doktor pulang kalau selesai. Nah, jadi Eropa daratan itu less neoliberal, less perubahan besar ini, tapi mereka mengarah ke sana juga. Nah, di antara Eropa daratan yang pertama mengikuti model Amerika sama Inggris ini itu Belanda. Menurut pengamatan saya, sependek pengamatan saya. Nah, Australia itu masih agak mendingan loh, masih jauh lebih baik kondisi perguruan tinggi itu dibanding Amerika dan dari mananya? Dan Inggris. Contoh sementara. Salah satu dampak neoliberalism itu adalah meningkatnya yang disebut dengan job precariousness. Ya. Jadi dosen itu ya, bergelar doktor akademisi itu secara perlahan tapi pasti job mereka itu menjadi prekariat, less secure, prekariat, sehingga dan agensi mereka itu jadi berkurang. Itu salah satu dampak prekariat berkembangnya. Nah, kalau mengenai prekariat ini coba baca buku, ada buku 10 tahun yang lalu kalau nggak salah mengenai kelas The Rise of a New Class yang disebut dengan prekariat itu. Ya. Tulisnya Guy Standing, itu mantan orang ILO, kemudian dia jadi profesor di salah satu universitas di Inggris. Itu ada bukunya. Nah, jadi ini memang gelombang besar yang terjadi di Barat yang dimotori oleh Inggris dan Amerika. Australia itu ngikut di belakang. Kan biasa, Australia itu kan pengikut yang baik, tapi belum separah itu. Jadi kondisi yang menyeramkan yang dibayangkan oleh dalam buku itu mengenai kehidupan sisi gelap dunia kampus di Inggris dan di Amerika, ada dosen yang bunuh diri segala macam di Amerika. Bayangkan ada seorang dosen, gajinya itu katanya nggak nyampe 25.000 US dollar per tahun. Itu kan ngaco, itu kan garis kemiskinan itu. Mungkin tuh masuk orang miskin itu dosennya itu di Amerika. Pada saat yang sama, si rektor dari universitas itu yang Amerika dikutip itu gajinya 700.000 dolar per tahun. Itu how to justify that? Ya. Nah, jadi ini memang kalau saya mengamini dan saya mengalami sebagai akademisi di sini.
Tetapi apakah kondisi di Australia itu buruk? Apakah kondisi di Inggris itu buruk, di Amerika itu buruk kalau kita membandingkan dengan di Indonesia? Wait a second, ini panjang ceritanya nih. Tidak segampang itu kita membuat dikotomi baik buruk begitu. Nah, itu lain cerita kalau kita mau merefleksikan Indonesia. Memang ini refleksi terhadap kondisi. Tapi kalau tren globalnya, memang itu yang terjadi. Jadi esensi yang Anda rasakan itu kira-kira kurang lebih sama dengan apa yang ditulis di buku Peter Fleming itu tadi. Betul. Jadi kalau tidak dosen jadi prekariat. Terus prekariat itu kan kalau di sini sekolah apa ya? Informal, alih daya, kontrak. Oke, saya kasih contoh ya. Contoh yang paling gampang lah dipahami. Kalau kita lihat tren, ya, misalnya kalau sebuah tren meningkatnya casualization rate, itu terjadi sejak katakanlah 20 tahun, 15 tahun terakhir itu tuh meningkat. Casualization rate itu, kalau misalnya dalam satu semester, kita ada kelas berapa? Total beban ngajar tuh berapa sih? Nah, pengajar tuh kan, kalau di Australia ini kan, orang tuh minimal harus punya gelar PhD kan. Atau apa-apesnya PhD student lah yang bantu tutorial di kelas misalnya. Nah, itu beban ngajar itu anggaplah sebagai jumlah kelas, lalu jumlah kelas dikali jumlah tenaga dosen yang dibutuhkan, menjadi total class hour gitu kan, total semuanya. Nah, itu casualization rate itu meningkat secara konsisten. Makin banyak orang yang diemploy yang berdasarkan casual arrangement daripada sebuah pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang baik. Nah, malah ada anekdot kan, PhD itu atau young PhD atau PhD student, mereka itu dianggap sebagai disposable academic. Mereka di-hire ngajar jam-jaman seminggu, udah kalian nggak dibutuhkan, kalian pergi. Disposable academic, tidak ada prospek yang jangka panjang. Jadi begitu. Nah, itu makin kesini makin meningkat. Makin jadi gejala umum. Betul, proporsinya makin banyak. Tapi dengan pola yang seperti itu, saya ke Prof. Sony, toh dari sana juga, dari kampus-kampus itu juga, kemudian peraih Nobel ada terus, dan kemudian juga standar kemajuan dari ilmu pengetahuan datangnya dari kampus-kampus yang menerapkannya, seperti tadi Prof. Julkan katakan. Apakah memang ini cukup efektif gitu dalam membuat kampus jadi lebih produktif secara akademik? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu paham juga bahwa yang dikeluhkan atau yang disampaikan lah oleh Zulfan tadi, itu bisa positif, bisa juga negatif ya. Artinya, welfare state yang tadi dicontohkan, apakah itu Skandinavia ataukah Jerman ataukah Prancis, itu kan pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi kan dijamin negara. Apakah itu adil? Itu juga ada yang mempertanyakan. Karena orang-orang yang nggak begitu pandai, yang juga adalah warga negara yang berhak atas jaminan kesejahteraan dari negara, kan berkurang alokasinya hanya demi segelintir orang-orang pinter itu. Apakah itu adil? Ada yang mempertanyakan begitu ya. Ya. Iya kan? Jadi dimanjakan itu orang-orang pinter itu. Padahal kan sebagai warga negara kan harusnya sama haknya. Nah, kecuali kalau memang ada return yang setimpal kan begitu. Yang persis oleh Pak Hadi ditanyakan yang terakhir tadi ya kan. Nah, jadi tidak serta-merta tadi itu istilahnya disposable academics atau apa istilahnya itu dengan sendirinya jelek ya. Ya kita tergantung mengukurnya pakai apa ya kan. Kalau demi kemaslahatan publik ya kita bisa hitung-hitungan kan begitu. Nah, kembali ke pertanyaannya, kok bisa menghasilkan pemenangan dan seterusnya. Berarti salah satu indikator bahwa itu sistemnya kan lumayan bagus gitu ya. Nah, saya daripada menjelaskan persoalan yang saya nggak tahu jawaban persisnya, mendingan kita bahas Indonesia bagaimana gitu kan. Saya ingin mengajak ke sana. Yang pertama, kualitas
perguruan tinggi kita ini jauh sekali untuk level internasional. Ini sorry to say ya, Mas Iman ya, mungkin beliau nanti bisa mengcounter pernyataan saya ya. Tapi kalau menggunakan ukuran-ukuran internasional yang kita boleh setuju, boleh tidak, itu kan peringkat kita itu kan sekitar 800-an. Nah, itu jauh di bawah Malaysia yang ya kan kurang lebih sama ya, walaupun pendapatan mereka lebih tinggi ya. Nah, itu dan kita cenderung menurun terus. Bukan menaik tapi menurun. Memang ukurannya ada beberapa ya. Nah, kenapa? Ada apa ini ya? Kok kualitas kita turun terus ini? Apakah sistemnya atau apanya ya? Memang sulit sih membuat kebijakan publik ya. Tapi ada beberapa gejala yang barangkali bisa menjelaskan. Ya. Yang pertama, korporatisasi itu memang terjadi di Indonesia ya. Struktur pengelola universitas itu kan gemuk, hierarkis ya, menghabiskan sumber daya ya. Itu dosen-dosen pinter itu sekarang jadi birokrat kampus. Jadi kan nggak efisien, nggak efektif ya. Ya, itu kemudian sangat kental dengan prosedur-prosedur yang menghabiskan tenaga dan waktu luar biasa. Sekarang ini kami sangat sibuk nih dengan adanya berbagai macam cara pengukuran ya. Jadi kita sibuk dengan cara pengukuran tidak produktif ya. Misalnya ada beban kerja dosen, indeks kinerja utama, berita acara perkuliahan. Sekarang kalau kuliah itu ada kontraknya. Ini Zulfan belum tahu nih mungkin. Ada absen. Atau dulu itu kan orang kuliah itu karena sukacita ya kan? Karena jauh lebih advance itu Pak Sony. Kenapa? Jauh lebih advance itu. Kalau dulu kita itu dengan sukacita datang karena ingin dapat ilmu dari dosennya gitu, ya kan? Jadi kalau absen itu merasa rugi banget gitu. Dan demikian juga dosennya itu sangat senang mengajar gitu. Nah sekarang ini harus kontrak perkuliahan. Jadinya seperti pihak satu berjanji untuk ini, pihak dua kayak kalau kita mau kontrak rumah itu. Ya. Dan kewenang. Jadi boleh terlambat sekian menit. Kalau sekian menit nggak datang, sanksinya apa? Katanya hukum. Jadi pendapat klausul gitu ya. Bukan dosen dan mahasiswa itu saling rindu berjumpa untuk membahas sesuatu yang akademis. Bukan seperti itu suasananya. Nggak enak suasana. Tapi ya saya harus patuh. Kalau enggak nanti saya dipecat. Takut juga saya kalau dipecat. Nanti istri dan anak saya makan apa kan gitu kan. Nah, jadi kita terkooptasi oleh prosedur, tapi cenderung melupakan intisari dari pendidikan tinggi. Itu yang saya khawatirkan ya. Mungkin ini menjelaskan persoalan kualitas tadi. Yang kedua adalah politisasi. Nah, ini kan sering dibahas nih setelah ada peristiwa rektor UI itu kan. Itu ada benernya itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ini. Kita itu suka nggak menggigit persoalannya. Jadi kalau ada persoalan ini contoh sepele ya. Kenapa perguruan tinggi kita tidak menghasilkan publikasi, citasi, Scopus dan seterusnya ya. Inginlah kita naikkan. Caranya bukan dengan mendorong orang untuk riset, bukan. Caranya adalah membuat jurnal sendiri. Supaya ada publikasi ya kan. Terus yang kedua, bikin konferensi sendiri. Konferensi internasional, kita bisa mengundang Zulfan, kita klaim ini orang Australia ini Zulfan kan. Ya, kita undang lah 2-3 pembicara asing. Kenapa? Belum bisa, karena paspor saya masih paspor NKRI, jadi belum sah Pak. Tapi kan bisa diklaim ini dari Australia kan bener ya kan? Iya bener, kampusnya yang disebut. Iya, jadi bikin konferensi sendiri, terus mewajibkan citasi di antara sesama, ya ini ya udah nggak apa-apa juga ya sebenarnya ya. Tapi kan kutip-kutipan ya, melupakan esensi bahwa kita itu perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk riset kan gitu. Harus mendorong mahasiswa untuk banyak baca, ya kan, banyak diskusi kan gitu. Kemudian menulis proposal kan begitu. Ini enggak, yang dibuat itu apa? Membuka klinik konsultasi menyusun paper. Loh, risetnya belum ada. Apa yang mau dikonsultasikan?
Itu yang dibuka di banyak universitas pun kayak begitu. Jadi itu kita itu sering kurang menggigit persoalan intinya gitu. Inginnya itu ngotak-atik yang di hilir, melupakan yang penting yang di hulu, yang adalah penyebab utamanya. Kira-kira begitu untuk sementara ya. Menjelaskan sedikit banyak, Prof. Sony melihat sedikit banyak korporatisasi di kampus, lalu kemudian juga prosedur yang prosedur formal ala corporate juga gitu. Neoliberalism tuh ada juga di kampus-kampus di Indonesia. Oh, ya kalau korporatisasi kan hubungannya dengan neo-lit gitu ya. Ya, kalau seperti itu asumsinya boleh juga dikatakan demikian ya. Oke. Jadi ada ya kalau di kampus Indonesia. Cuma masalahnya kalau di luar itu dan di kajiannya Peter Fleming, kampus yang mengalami korporatisasi itu ternyata tadi mampu menghasilkan output yang bagus, tetap aja bisa dapat Nobel, tetap aja rankingnya bagus. Nah di Indonesia dengan kayak gitu rankingnya malah melorot belakangan ini. Kang Iman bisa menjelaskan kenapa itu bisa jadinya seperti itu gitu loh, seolah-olah resepnya hampir sama dengan yang diulas oleh Peter Fleming. Kita juga menjalankan. Begini, itu kan lebih gampang menjelaskannya, nggak ada hubungannya dengan apakah kita terkait atau mengidap neoliberalisme atau sosialisme sekalipun, nggak ada hubungannya itu, atau lebih Pancasilais, nggak ada hubungannya. Kalau mengenai publikasi ya. Kalau mengenai publikasi, sorry aja, ini kan lebih terkait pada akumulasi knowledge, ya kan? Akumulasi knowledge dan transfer of knowledge. Kebetulan di kita di Indonesia pada umumnya ya, di Indonesia pada umumnya kita kan masih tapping knowledge dari dari luar, belum menjadi producer of knowledge. Kayak mungkin kita harus masih bermimpi untuk dapat hadiah Nobel kan? Ya. Tapi kalau sudah menjadi profesor misalkan di salah satu universitas top di Amerika, apakah itu di Chicago ataupun di MIT ya kan? Hampir pasti itu kira-kira 20% dari staff dari Department of Economics itu bisa meraih Nobel, minimal dapat penghargaan John Beth Clark, ya kan gitu, kira-kira begitu, ya kan? Ya ada proses akumulasi di mereka, akumulasi knowledge. Nah di kita proses itu kan baru berlangsung, ya kan, baru berlangsung. Dan karena ilmu pengetahuan itu kemudian berkembang sangat cepat, yang saya ikuti di bidang ilmu ekonomi teroleh, kita memang jauh ketinggalan, dan jauh ketinggalan dibandingkan mereka. Ada gap, ya kan? Sehingga kalaupun mau ke jurnal internasional, ya agak sulit untuk mencari padanannya kalau kita harus bersaing dengan taruhlah universitas atau dosen-dosen di universitas top. Kira-kira posisinya begitu. Jadi ini antara dunia tertinggal, ya kan, atau negara, dalam arti kita harus mengakui bahwa universitas di Indonesia pada umumnya adalah masih dalam konteks ilmu pengetahuan itu third world, ya kan, di dunia ketiga lah, kira-kira begitu. Dalam teknologi juga demikian. Tentunya ini harus ada upaya khusus untuk itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan korporatisasi atau apapun. Tetapi mungkin saya nggak tahu nih, apakah korporatisasi universitas di Indonesia akan counterproduktif atau enggak? Ya. Kan nanti hipotesisnya seperti itu. Bagaimana kita mengaccelerate supaya kita impar, ya kan? Kira-kira sejajar lah dengan universitas di luar. Karena kalau kita punya kemampuan akademis yang relatif tinggi, kan ini bisa di-accelerate gitu loh, untuk supaya kita sejajar dengan universitas di luar. Tapi kalau bukan neoliberalisme, Kak Iman,
tadi apa yang dikemukakan oleh Prof. Julvan tadi bahwa kampus sudah sedikit demi sedikit berjalan jadi seperti corporate, strukturnya jadi lebih seperti corporate, pola kerjanya kemudian ada kontrak dan lain sebagainya seperti corporate juga. Nah, kalau bukan neoliberalisme, apa yang membuat kampus di beberapa negara yang ditulis oleh Peter Fleming itu berperilaku menjadi seperti itu? Saya lebih cenderung menyebutnya sebagai apa yang disebut korporatisasi, ya kan? Korporatisasi tidak kemudian melebar ke neoliberalisme. Korporatisasi ya. Jadi korporatisasi membentuk struktur birokrasi, ya kan? Dan selanjutnya memberi beban kepada pegawai atau memperlakukan dosen itu sebagai resources. Kira-kira kan dalam perkataan Peter Fleming itu seperti itu cara berpikirnya ya. Itu ya memang mirip neolib, tapi it is not exactly neolib ya. Kalau menurut saya tidak sepenuhnya neolib, tapi bahwa korporatisasi. Ya, korporatisasi itu yang tampak sekali ya. Dan ini silakan Chambers, Anda juga boleh untuk turut berdiskusi, turut mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dalam diskusi ini. Di ruang Zoom ini juga bisa Anda tuliskan di chat room. Saya akan bacakan dulu satu dari Pak Andi Judawinata, Pak Gunadi Judawinata dari Sosek Pajajaran. Di Indonesia ada kecenderungan bekerja di lembaga pendidikan seperti bekerja di perusahaan swasta, dikejar target output demi pemasukan. Wajar kalau di perusahaan swasta, tapi yang dilupakan adalah fungsi lembaga pendidikan yang berbeda karena di dalam tersirat adanya tanggung jawab dan etika pendidikan terhadap peserta didik. Sekarang lembaga pendidikan sudah bertransformasi menjadi pabrik SDM semata yang hanya berorientasi sistem untuk menghasilkan robot dan mulai mengeliminir nilai-nilai humanis dalam pendidikan, dan akhirnya kita lupa tupoksi kita yaitu mendidik. Paulo Freire, guru tentu saja seorang seniman, tapi menjadi seorang seniman tidak berarti bahwa dia dapat membuat profil, dapat membentuk siswa. Apa yang dilakukan pendidik dalam mengajar adalah memungkinkan bagi siswa menjadi diri mereka sendiri. Ya. Sastrawan Brazil dikutip oleh Pak Andi Judawinata dan menanyakan pendapat Pak Zulfan tentang pelaksanaan pendidikan di Indonesia dikaitkan dengan analisa Peter Fleming. Pak Zulfan, sekaligus juga mungkin dari tanggapan terhadap apa yang dikemukakan oleh Kang Iman tadi. Ya, ini menarik sekali. Jadi kalau misalnya secara personal, saya mengamini dan merasakan apa yang dikeluhkan oleh Peter Fleming. Dan sependek yang saya paham mengenai kondisi di Indonesia, seperti yang diceritakan oleh Pak Sony tadi itu, mungkin di Indonesia itu lebih Fleming daripada Fleming itu sendiri. Jadi lebih neolib daripada neolib gitu. Ada dua argumen saya. Coba kita pahami apa yang dikatakan oleh Pak Sony tadi itu. Guru, dosen mau ngajar di kontrak, tanda tangan, gini-gini segala macam. Itu kan sebuah praktik yang lahir dari sebuah masyarakat yang nggak punya trust sama sekali. Memang kita tuh memang untrust society. Barat itu disebut mereka tuh trust society. Saya misalnya, saya tuh sepanjang saya ngajar di sini, mulai saya mocok-mocok jadi casual akademik waktu saya masih PhD student, sampai sekarang saya mulai mengajar itu dari tahun 2008, mulai mocok-mocok. 2010 saya diangkat jadi dosen. Saya belum pernah itu seumur-umur diperlakukan seperti itu. Nah, sekarang seorang profesor, Pak Sony, diperlakukan seperti itu. Oh, kalau saya dengar ceritanya ya kesel itu saya, sampai bisa memahami itu. I feel you, Pak. Nah, itu satu, itu mengenai detail how to do things, ya, itu satu. Terus yang kedua, how to do detail things. Saya dengar dosen Indonesia itu pakai fingerprint. Nah, itu memperlakukan dosen itu seperti buruh pabrik kan? Nggak dihargai itu, mereka itu orang-orang terbaik yang jadi dosen, sekolah dari Pak Sony dari Jepang, Pak Iman dari Australia, fingerprint. Saya seumur hidup kerja, dari tahun 96 saya mulai bekerja itu, setelah lulus S1 sampai sekarang, belum pernah saya tuh tanda tangan daftar hadir dari pagi pulang, belum pernah, alhamdulillah. Nah, itu satu, dari segi technical detail saja. Yang kedua, mengenai politisasi seperti dibilang Pak Sony itu.
Kita itu kan di Indonesia, sependek yang saya tahu, pemilihan dekan, pemilihan rektor, pemilihan kepala departemen, itu kan pakai popular votes kan? You have to be connected, politically speaking. Bahwa to be connected itu bagus. Kita harus connected ya untuk survive di dunia ini. Tetapi untuk politically connected dalam arti politics, itu luar biasa, yang belum ada itu di universitas di Australia itu sependek itu nggak begitu beroperasinya. Nggak ada 35% hak menteri gitu, nggak ada ya? Itu lebih hebat, itu maju 1000 langkah itu. Nah, itu komen saya mengenai bagaimana melihat ini. Mohon saya dikoreksi, saya nggak pernah jadi dosen di Indonesia, saya hanya dengar-dengar. Mohon maaf, pasti saya sangat miopik di sini. Mohon saya dikoreksi. Nah, itu tanggapan saya bagaimana melihat argumen dari Peter Fleming itu kalau kita melihat universitas di Indonesia. Lebih Fleming daripada Fleming. Lebih core daripada core. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, lalu bagaimana kita membandingkannya? Walaupun lebih core walaupun ada komplain seperti itu dari Fleming. Fleming itu kan berangkat dari sebuah pemahaman bahwa dia membayangkan kondisi ideal dari sebuah universitas. Itu yang disebut dengan model universitas, model Derrida, Jacques Derrida yang dibayangkan. Oh ya, Derrida. Jacques Derrida. Nah, sementara kita makin ke sini, kampus yang dibayangkan itu apa? Kampus yang seperti surga. Kampus yang dimana orang menjadi akademisi itu bukan karena alasan ekonomi praktis, itu alasan gaya hidup. Suatu yang dinikmati, gaya hidup. Jadi tujuannya itu udah sangat tujuan Brahma sekali itu. Jadi menjadi dosen kampus itu menikmati pencarian ilmu, kebebasan, ya. Dia tidak terikat apa. Nah, dia diberi kesempatan itu, lalu ada komunitas santri di situ. Nah, itu kampus yang dibayangkan oleh Fleming itu adalah kampus di barat tahun 70-an ke bawah, 80-an ke bawah. Nah, ketika gelombang neoliberalisme itu mulai melanda semua aspek kehidupan di barat, nah di barat aja dilanda, apalagi di timur ya kan. Ya. Indonesia itu, kita itu good poster child of what's happening around the world. Jangan salah itu, dalam semua hal Indonesia itu adalah very good, excellent poster child. You name it, Pak. You name it. What's happening di global trend? Indonesia itu adalah good poster child. Perang dingin misalnya. Oh, kita good poster child perang dingin. Revolusi hijau. Kita ikut juga. Revolusi hijau, ya kan? Right wing populism. Kita good poster child dari right wing populism, jangan salah. Nah, dalam hal ini neoliberal university ya kita juga kurang lebih seperti itulah. Tapi persoalannya karena di barat itu dia pernah mencapai sesuatu yang sangat ideal, yang sangat dibanggakan. Jadi kalau kita bicara sama profesor-profesor senior di sini yang usianya sekarang itu katakanlah 65, 70, 75 tahun, umumnya mereka itu komplain. Kampus sekarang tuh berbeda dengan kampus zaman saya dulu. Dulu tuh kampus tuh kita datang ke kampus tuh dengan peace of mind, anak-anak senang. Kita tuh hanya mikir bagaimana mengembangkan ilmu. Kita tuh tidak, karena mereka tidak dalam kondisi corporate university tadi itu. Oke. Gitu Pak. Ya. Tapi itu tadi, toh bagaimanapun output yang dihasilkan oleh corporate university di negara-negara barat itu tetap menjadikan para ilmuwannya, para akademisinya, biarpun mereka menjadi pelayan kapital di sana, tapi tetap berada di lingkup akademiknya, bekerja di sana dan menghasilkan hal-hal yang terbaik. Kan di Indonesia nggak begitu, Pak Prof. Sony ya? Proyek. Saya setuju Mas Iman ya, bahwa memang tidak perlu selalu menggunakan istilah neolit ya. Neolit yang saya tahu itu kan mengandalkan kekuatan pasar agar tercapai efisiensi tertinggi gitu kan, menghilangkan semua barrier yang mengganggu pasar gitu kan, unleashing market power apalah istilahnya itu ya.
mendorong pergerakan modal antar negara dan seterusnya ya, globalisasi dan seterusnya, itu dipercaya meningkatkan efisiensi kan gitu. Efisiensi terus terjemahannya maksimum benefit atau maksimum profit. Nah, itu siapa yang menikmati lain lagi persoalannya kan. Jadi kan yang biasa digunakan sebagai kritik kan itu tidak menjamin keadilan sosial dan itu tidak menjamin perlindungan kualitas lingkungan hidup. Kira-kira begitu ya, gampangannya begitu. Nah, kalau universitas di kita seperti apa, neolib atau tidak kan susah ya. Karena pemerintah sangat campur tangan, itu bukan neolib kalau pemerintah itu campur tangan ya kan. Nah, jadi memang menggunakan label neolib ini nggak serta-merta mudah gitu ya. Nah, tapi saya tertarik dengan hipotesisnya Mas Iman tadi. Terus gimana Indonesia? Mau mengikuti korporatisasi atau bagaimana? Ini kan sudah ada rencana ini Melbourne ya. Melbourne University mau buka cabang di Tangerang. Oh ya. Ya kan? Ya. Nah, orang Indonesia itu kan suka model ganda ya. Saya kira nggak apa-apa. Jadi hipotesisnya Mas Iman tadi, untuk sementara saya jawab, jangan-jangan nggak apa-apa. Untuk meningkatkan kualitas. Jadi kita punya ini double policy. Di satu pihak pemerintah tetap menjamin atau mengatur ya dengan segala plus minusnya, yang dari luar mau masuk biar aja. Mudah-mudahan dengan begitu ada induksi sehingga korporatisasi yang pasti bakal diterapkan oleh universitas luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Nah, itu mudah-mudahan mengatrol kualitas dosen-dosen yang selainnya yang asli Indonesia gitu. Tapi tetap diawasi pemerintah. Saya belum punya model yang sudah terstruktur ya. Tapi intuisi saya mengatakan nggak apa-apa itu, bagus itu, malah nanti bisa untuk menciptakan persaingan dalam negeri dan seterusnya. Saya kira ini diskusi yang menarik ini ya. Kan banyak orang, aduh, kok itu ada asing masuk gitu kan? Nanti gimana kedaulatan dan seterusnya. Kalau menurut saya, jangan-jangan itu ada baiknya itu untuk meningkatkan kualitas. Saya ingin tanggapan Mas Iman nih. Mohon. Iya, betul. Iya. Langsung mungkin ya. Oh iya. Jadi gini Pak Prof. Sony ya. To some extent ya. Kalau kita pakai ilmu ekonomi aja ya. To some extent kita sangat memerlukan apa yang dinamakan competition, ya enggak? Bukan supaya untuk mencapai efisiensi, tetapi untuk meningkatkan kinerja. Karena kita butuh untuk high speed kan, gitulah. Competition dalam arti yang positif, ya, dalam arti yang positif. Nah, dan kita tidak butuh apa yang disebut formalism. Jadi yang terjadi di Indonesia bukan mengadopsi neolib, bukan, tapi lebih kepada formalism. Segala sesuatu diformalkan, ya enggak? Taruhlah satu, ya kan, harus absen, itu kan formal sekali, ya enggak? Jadilah seolah-olah disiplin, seolah-olah rajin. Kualitas mengajarnya kan kemudian nggak diukur. Kalau benar-benar neolib kan kualitasnya yang dikejar, ya enggak? Kira-kira begitu. Nah, jadi kita sebetulnya karena mungkin masih early stage dalam pengembangan dunia universitas, jadi kita campur aduk sebetulnya ini di Indonesia ini, ya. Mau disebut neolib susah, mau disebut feudalism susah, ya kan? Campur aduk di Indonesia tuh. Saya membayangkan bahwa tingkat kesulitan para akademisi di Indonesia itu jauh lebih sulit dibandingkan teman-teman seperti Mas Julvan. Karena kalau di Australia
Kan misalkan penugasan sangat jelas, kinerja sangat jelas, semua terukur, ya nggak? Di kita sibuknya ngisi borang, yang itu nggak ada di dunia neolib, itu nggak ada, ya kan? Ngisi borang, ngisi macam-macam lah, ya kan gitu. Nah, saya duga ini perlu apa yang disebut reform ya di dunia pendidikan tinggi supaya tidak mengarah ke sesuatu yang justru counterproduktif terhadap pengembangan ilmu. Kan proses yang ada di universitas itu ada dua ya, ada dua. Satu adalah mengenerate knowledge, melahirkan knowledge ya, mengembangkan knowledge. Kedua, melakukan reproduksi knowledge, artinya menularkan knowledge. Kalau itu saya kira tidak menjadi masalah besar di Indonesia ya, kalau pengajaran. Tapi kalau bicara pendidikan, ya, saya mulai pusing tuh, ya kan? Karena saya juga bingung value apa yang harus dihantarkan kepada para mahasiswa, sedangkan kita aja bingung value-nya apa nih? Ya nggak? Tata nilai apa yang harus diimpos ke mereka? Karena orang segenerasi saya kan mengalami berbagai hal yang secara cepat. Tidak kemudian seperti generasi milenial sekarang, ya kan? Mereka langsung jump to the new era, taruh era teknologi dengan culture yang relatif lebih baru. Kita masih lagging behind tuh Pak. Jangan-jangan cara berpikir kita yang membelenggu kita, ya, pengalaman kita nih untuk diproyeksikan ke depan, kan itu jadi masalah besar kalau di dunia pendidikan. Karena berarti apa yang kita transfer nanti tidak well fitted dengan apa yang terjadi di generasi yang sekarang ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi artinya dengan segala disebut kegelapan oleh Peter Fleming, Dark Academy ya, toh kampus-kampus di negara-negara yang tadi disebutkannya mengadopsi nilai-nilai neolib, sejauh ini kampus-kampus itu juga berhasil mengadopsi sisi terbaik dari neolibnya sehingga bisa menghasilkan produktivitas yang lebih bagus dan mungkin juga efisiensi, terlepas dari bahwa kemudian nilai humanity-nya berkurang, lalu kemudian juga hubungan yang lebih personalnya juga lebih berkurang, ya. Tapi toh ada nilai-nilai terbaik dari neolib yang kemudian bisa diserap jadi corporate yang lebih efisien dan lain sebagainya berjalan di dunia kampus. Nah kalau di kita kan serba bukan jadinya Pak Julfan. Di Indonesia ini disebut neolib bukan, kalau kata Pak Iman gitu, disebut corporate juga mungkin dia bukan juga, atau ini masih kampus, disebut public goods pendidikan tinggi ya bukan juga karena cukup mahal. Jadi kalau Anda bayangkan Indonesia ini akan melalui tahapan seperti apa Pak Julfan pendidikan di Indonesia, kalau Anda lihat dari luar begini setelah fenomena secara global berlangsung seperti apa yang dikemukakan oleh Peter Fleming, sedikit banyak di negara-negara Eropa daratan juga mulai meniru. Nah Indonesia ini akan bagaimana kira-kira tahapannya? Jangan tahu-tahu kita peringkatnya jadi di bawah 1000 nanti tanpa kita sadari. Silakan Pak Julfan. Saya pikir ya kita Indonesia menjadi bagian dari dunia dan mengikuti norma-norma yang berlaku di pendidikan tinggi di dunia itu keniscayaan. Kita tidak bisa menutup diri dari situ dan harus mengikuti itu. Harus mengikuti itu sebagai. Tapi kalau mampu tidak mampunya kan lain lagi. Mampu tidak mampunya pihak yang bersangkutan Indonesia itu harus mencari jalannya supaya bisa ke sana. Seperti dibilang Pak Sony tadi itu, apakah mau menuju ke arah sana itu secara fundamental atau secara artifisial? Nah, kalau artifisial ini yang bikin repot. Fundamentalnya belum kuat, dia sangat artifisial. Kalau yang dikeluhkan oleh Fleming tadi itu, walaupun mereka bergerak ke arah corporate university, tapi karena mereka tuh sudah punya melalui zaman keemasan, mereka tetap bagus kok. Jadi, walaupun saya mengamini
Jadi saya ini ambivalen jadinya. Walaupun saya mengamini Peter Fleming, dan saya bisa merasakan, bisa melihat, tapi kalau saya mendengar cerita di tanah air, saya masih senang banget. Wah, everything is still better gitu kan. Jadi ketika Fleming mengatakan Dark Academia, dari sini masih tetap terlihat cemerlang. Iya, betul. Betul. Jadi kita sama sekali bingung mana gelapnya gitu, mana kelamnya kalau seperti itu. Bahwa ada sebagian orang depresi sampai bunuh diri, ya mungkin di banyak profesi juga terjadi gitu kan. Karena masalahnya orang-orang seperti itu karena kurang beriman. Nah, kita kurang beriman, itu yang menyelamatkan kita, yang itu nggak gelap-gelap amat lah. Makanya saya nggak terlalu khawatir soal itu. Tapi kalau Anda jelaskan satu transmisinya fundamental, satu transmisinya artifisial, itu kira-kira akan seperti apa jalannya nanti masing-masing itu? Nah, jadi ini fundamental ini. Jadi dunia pendidikan tinggi di tanah air itu kan sebenarnya kan sudah mulai ada arah kan. Sejak katakanlah zaman Pak Ali Gufron jadi Dirjen Dikti, mereka mulai mengengage diaspora akademisi Indonesia yang berkarir di luar negeri. Mereka bikin acara mengundang mereka ke Indonesia tiap tahun dari tahun 2016. Saya sempat ikut 2 kali. Itu kan sebenarnya sudah inisiatif yang sangat baik. Tetapi beberapa kawan saya mengatakan inisiatif itu baik, tapi masih belum fundamental gitu loh. Yang fundamental itu ternyata belum berubah. Yang ada hanya langkah-langkah kecil yang masih sangat di permukaan dan artifisial. Nah, kalau dunia pendidikan tinggi Indonesia itu mau maju, harus melakukan langkah fundamental. Tanpa langkah fundamental, sulit kita akan jalan di tempat. Itu mungkin ini saya, tanpa masuk ke detail. Prof. Sony, itu dirjen aja yang melakukan katanya masih belum fundamental. Sekelas dirjen gitu. Dengan power yang dimilikinya, masih belum fundamental. Jadi kira-kira akan seperti apa? Kalau artifisial, itu akan nantinya akan seperti apa dunia pendidikan kita dalam waktu mungkin beberapa tahun ke depan? Atau kalau kita paksakan fundamental, harus mulainya dari mana lagi? Apakah benar harus datang dari luar, eksternal, mendirikan kampus di sini untuk udah ada transfer dan lain sebagainya? Maaf nih, sinyalnya kurang stabil. Maaf. Ya, silakan. Kalau saya bisa menjawab itu dengan detail dan valid, saya jadi dirjen. Enggak. Jadi dirjen bukan begitu caranya. Tapi saya ingin mengajak ya. Pertama, ini udah lewat ya diskusinya ya. Label-label neolib dan korporatisasi tadi nggak usah lah terlalu kita anggap penting. Ya, itu cuman simplifikasi aja sebetulnya ya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan label-label itu. Nah, yang kedua, kalau mau mengukur kinerja, saya ingin mengajak itu dari outcome. Kontribusi apa yang sudah diberikan oleh universitas dari ekspektasi masyarakat. Itu sebagai ukurannya. Dalam sejarah orang-orang kampus itu pemikir-pemikir bangsa, ya kan? Pemimpin-pemimpin bangsa kita itu orang-orang kampus kan, begitu. Juga orang-orang yang bergerak dalam dunia sosial itu juga orang-orang kampus. Pusat moral zaman dulu ya. Nah, sekarang gimana gitu ya? Itu kan pertanyaan penting gitu ya. Jadi ada persoalan-persoalan integritas yang dulunya kita bayangkan disemai di kampus, kok sekarang kok agak goyang. Itu saya kira penting juga kita bahas tuh, bukan hanya teknologi ya, tapi integritas lulusan kita itu seperti apa ya. Kemudian teknologi yang sudah dihasilkan itu gimana itu kontribusinya ya? Apakah mendorong keadilan sosial ya, atau hanya pertumbuhan saja? Jadi poin saya adalah kita bisa mulai yang disebut fundamental tadi, bertolak dari apa itu istilahnya ekspektasi masyarakat tentang kontribusi perguruan tinggi. Jadi saya ingin mengajak kita memikirkan juga itu persoalan lulusan kita itu gimana tuh integritasnya. Kok banyak koruptor-koruptor
lulusan perguruan tinggi kita ya, bukan sepenuhnya kesalahan perguruan tinggi ya, tapi kok semakin semakin mencemaskan gitu. Itu mungkin agak melenceng, tapi saya kira penting. Jadi fundamental juga mungkin dari aspek etik, moral itu juga harus diperhatikan bagaimana ekspektasi publik terhadap perguruan tinggi harusnya itu bisa dijaga oleh perguruan tinggi sendiri. Ya. Kang Iman? Kalau saya sih sebetulnya kan inilah sederhananya ya, saya tidak percaya dengan belenggu masa lalu. Ya, jadi kalau ada kita yang bernostalgia, oh dulu lebih baik segala macam, ya itu exactly itu fenomena belenggu masa lalu seperti piye toh enak zamanku. Nah, ya nggak? Kira-kira sebenarnya nggak enak-enak amat juga pada waktu itu juga banyak. Iya, kira-kira itulah Peter Fleming, ya kan gitu. Ya, kalau menurut saya kira-kira begitu. Sedangkan organisasi universitas apapun perlu evolving, ya kan? Ya. Terus bergerak menempuh zamannya sendiri. Kita juga sebagai akademisi kan akan menempuh zamannya sendiri. Begitupun teman-teman nanti yang melanjutkan kita akan menempuh zamannya sendiri, punya kans untuk tidak melalui apa yang kita banggakan sebagai sesuatu yang ideal. Ya. Jadi saya lebih percaya pada dinamisme, ya kan? Lebih percaya pada bagaimana ke depan itu akan menjadi lebih dinamis. Contohnya beginilah, kita tidak bisa sekarang ini, apalagi di zaman COVID ya, entah kemudian ya kan, tidak bisa kembali ke mods ya di jangankan 30 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu juga tidak mungkin kita kembali ke hal-hal seperti itu. Artinya, saya hanya ingin membayangkan sebetulnya pendidikan harus berorientasi ke masa depan. Ya, kalau dalam istilah ekonomi itu namanya forward looking. Kira-kira intinya begitu ya, mengenai kemudian bagaimana caranya segala macam, ya jangan sampai terjebak pada what the so-called administrative approach atau formalism. Kira-kira begitulah. Bagaimana bisa relevan di masa depan, lalu kemudian jangan terjebak kepada soal-soal administratif, soal-soal formalisme. Terus tadi ada pertanyaan lagi di dalam, Kak Julvan terutama, jadi langkah fundamental katanya itu seperti apa ya dimaksud langkah fundamental? Mungkin contoh kecil aja Pak Herdi ya. Misalnya perguruan tinggi Indonesia ingin meningkatkan sitasi dan kehadiran di jurnal internasional misalnya. Nah, itu kan tujuan yang sangat baik, supaya kita masuk di peta dunia. Tetapi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah artifisial, tidak fundamental. Contoh, kita lanjut lagi nih. Lalu, gimana? Oh ya udah, kita kan punya banyak mahasiswa PhD, mahasiswa doktoral di Indonesia. Suruh aja mereka untuk publish di jurnal internasional. Satu mahasiswa publish 4, dari disertasi PhD-nya, disertasi doktoralnya, dapat 4 satu mahasiswa PhD. Kalikan saja berapa mahasiswa doktor Indonesia. Bayangkan berapa publikasi internasional kita akan meningkat dalam 1 tahun. Dalam angka di atas kertas kita capai itu. Tetapi kalau kita lihat fundamental, isinya nggak fundamental, itu artifisial menurut saya. Nah, itu salah satu contoh yang dimaksud dengan fundamental dan artifisial tadi itu. Ya, cuma pasti untuk bisa menjalankan fundamental itu nggak mudah sama sekali untuk ukuran Indonesia. Pak Sony pasti tahu persis itu susahnya di mana. Tapi ya paling nggak mungkin bisa juga masukkan. Ini gimana caranya mengatasi hambatan-hambatan kalau kita mau melangkah ke fundamental. Jangan-jangan kan bukan sitasi yang yang diharapkan oleh para akademisi Indonesia juga. Mungkin ya jadi dirjen itu tadi itu lebih menarik kan, atau
jadi ketua DPP di mana gitu. Gimana Pak Sony? Saya juga bingung. Sudah 20% itu anggaran APBN untuk pendidikan. Ya. Hasil ujian PISA yang untuk mengukur turun kinerja siswa-siswa kita itu jelek sekali. Nggak setimbang dengan posisi relatif kita di dunia internasional. Kok bisa ya? Saya juga nggak tahu tuh ya. Sudah kucuri dana seperti itu ya. Jadi saya nggak bisa jawab kalau misalnya ditanya langkah fundamental maksudnya apa yang tadi Zulfan sampaikan ya. Fundamental seperti apa? Jangan bilang ganti presiden ya Zulfan ya. Jadi apa yang maksud dengan langkah fundamental itu ya? Saya nggak bisa jawab itu ya. Jadi langkah yang piecewise barangkali bisa ya. Misalnya tadi mengundang universitas dari luar untuk beroperasi di Indonesia. Ya. Mungkin bagus itu ya, mungkin salah satu. Jadi kalau yang disebut fundamental saya nggak bisa jawab itu. Nanti kalau saya jadi menteri mungkin bisa jawab. Iya. Jangan-jangan untuk menuju langkah fundamental itu emang harus setahap gitu baru kita tahu nanti. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau soal jadi menteri itu kita aminkan. Mas Iman itu yang kansnya besar, Mas Iman. Amin juga. Sekaligus mungkin Kak Iman bisa memberikan tanggapan akhir. Itu sindiran-sindiran kayak itu kan hanya untuk orang-orang politically connected lah ya gitu. Ya. Kita nih orang-orang desa nggak ngerti bahasa itu Pak Sony ya. Orang-orang desa kita nih. Ya. Jadi gini aja lah ya. Perlu kita perlu introspeksi. Seperti halnya Fleming sebetulnya semangatnya Fleming itu kan introspeksi ya. Kita mengkritik habis-habisan apa yang terjadi di dalam sendiri. Termasuk di dalamnya di IPB ya kan. Kebetulan di sini ada orang Unpad ya. Unpad. Autokritik aja dulu ya kan. Kemudian kita proyeksikan ke depan akan seperti apa. Contohnya begini. Sekarang kan kalau kita masih mengimpikan, tahulah kita akan dihargai seperti halnya kita menghargai Pak Andi Hakim Nasution, kira-kira begitu ya. Itu masa lalu loh, nggak bisa. Anak sekarang udah nggak bisa begitu. Itu problem tersendiri buat orang seperti saya, karena saya mengalami jauh ke belakang. Sedangkan tiba-tiba anak sekarang itu udah new culture. Ya, artinya kemudian yang harus berubah itu kita. Yang tua ini harus menyesuaikan ke depan. Ya kan? Jadi yang melakukan leapfrog ini adalah generasi-generasi seperti kita yang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melompat. Kira-kira masalahnya itu di situ kalau di Indonesia. Gimana caranya? Kita tunggu episode ke depan gitu. Ini udah pamungkas ini. Ya. Jadi memang selain untuk perubahan fundamental itu harus juga diikuti dengan keikhlasan lah generasi-generasi yang senior ini untuk mau mengubah diri juga, tidak nyaman dengan nostalgia masa lalu, apalagi kondisi yang sekarang sudah banyak yang berubah. Jadi ya bisa lah untuk bisa mengimbangi mereka yang lebih milenial, terutama dalam hal berkomunikasi dengan mereka. Ya mungkin dari situ juga, sehingga pola-pola pendidikan itu ya kan kalau dibilang mahasiswa itu adalah konsumen, ya anak-anak muda ini milenial itu adalah konsumen di dunia pendidikan kita, sehingga ya sebagai produsen ya tidak bisa juga selalu keras kepala, mungkin begitu ya Bang Zulfan ya? Iya, jadi gini, memang tidak bisa hitam putih. Saya setuju sekali itu, neolib atau tidak, korporatis atau tidak. Kita jangan terjebak pada black and white assessment seperti itu. Tapi kalau untuk membuka bolehlah, tapi jangan kita stay di situ.
Terus Pak Iman tuh sudah memberi kata pemungkas lah itu mengenai forward looking, kita ada zamannya. Itu saya mengamini sekali itu. Karena saya tidak mau dianggap oleh orang tua oleh Pak Iman jadinya kalau begitu. Oke, baik. Jadi artinya ketika Peter Fleming menulis tentang Dark Academia, How Universities Die, itu mungkin buat dia sudah sangat muram, sudah sangat kelam, sudah sangat mencemaskan, menggelisahkan buat dia. Kendati buat kita di Indonesia, apa yang ditulis oleh Fleming itu mungkin ya masih tampak terlihat cemerlang, masih tampak terlihat gemerlapan, masih penuh pesona. Kita masih jauh problemnya dari itu. Problem kita masih berkutat bahwa memang ya ada intervensi dari mana-mana, termasuk dari pemerintahan, bahwa ya ada korporatisasi dalam kampus-kampus di Indonesia, tapi tetap saja bahwa output yang dihasilkan oleh kampus-kampus di Indonesia masih belum berkutat dari beberapa dekade sebelumnya. Kita masih saja bermasalah dalam soal-soal yang kemudian diatasi dengan cara yang formalistik, dengan cara yang artifisial, dengan cara yang seolah-olah, sehingga kemudian menjadi semakin tidak kompetitif. Jadi sisi korporatisme yang kita serap ternyata bukan nilai-nilai terbaiknya dari korporatisme, tapi kemudian residunya saja. Itu yang mengkhawatirkan, dan itu yang sebenarnya membuat sisi kelam di dunia akademik kita menjadi lebih kelam lagi. Mungkin itu, dan itu jadi PR buat kita untuk mengatasinya. Terima kasih Pak Julvan dari seberang samudera sana, dari kota Sydney, dari University of Western Sydney. Terima kasih Pak Prof. Sony Priarsono, terima kasih Kang Iman Sugema, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan Famers jangan lupa dukung kami terus, berikan subscribe, berikan like, berikan komentar, disebarkan semua tayangan yang disajikan di Fame Station. Kita akan ketemu lagi di pembahasan Fame Station berikutnya. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.